Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Mutiara Sani dengan 3 digit NIM terakhir 141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis transformasi dan sifat-sifatnya serta jenis-jenis isometri dan sifatnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis transformasi dan sifat-sifatnya serta jenis-jenis isometri dan sifat-sifatnya. Nanti sekarang yang pertama jenis-jenis transformasi dan sifat-sifatnya. Kemarin kan sudah menjelaskan terkait pengertian transformasi. Sekarang saya menjelaskan jenis-jenis transformasi dan sifat-sifatnya. Jenis-jenis transformasi yang pertama yaitu translasi. Apa sih translasi itu? Translasi adalah memindahkan setiap titik suatu bangun sejauh dan ke arah tertentu. Jadi translasi itu pergeseran, kayak digeser gitu. Misal ini kayak kursor ini ya, misal dari sini digeser ke sini sejauh berapa gitu. Jadi untuk rumusnya biasanya itu XY, di awalnya kan XY, kemudian hasil transformasinya itu X plus A, Y plus B. Nah, A dan B ini akan berangkat dari titik awal ke hasil transformasinya. Misal titik awalnya di sini, di 1, kemudian transformasinya di 3. Jadi A plus A-nya ini X plus A. X kan ini ya, jadi X plus A-nya ini dari 1 ke 3 itu berapa X-nya. Nah, untuk sifat-sifatnya, yang pertama bentuk dan ukurannya tetap kongruen, karena di translasi itu cuma geser dengan jarak antar titik tetap. Jarak antar titik kan tetap dari titik awal ke titik. Dan sudutnya juga tetap, orientasi tetap, tidak terbalik karena kan cuma digeser gitu ya, ke atas. Kemungkinan kan cuma ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke samping, atau miring lah ya. Ke kanan atau ke kiri, atau miring. Jadi orientasinya tetap tidak terbalik dan garisnya pun tetap sejajar. Selanjutnya yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan itu memindahkan bangun dengan cara mencerminkan terhadap suatu garis tertentu. Nah, ini misal terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y atau terhadap titik pusat 0,0 atau terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini rumusnya biasanya digunakan. X, Y ini titik awalnya, kemudian X, Y ini refleksinya, hasil refleksinya. Untuk terhadap sumbu X itu yang Y-nya ini negatif, asalnya positif jadi negatif. Kemudian sumbu Y, kalau terhadap sumbu Y itu kita balik jadi X-nya itu yang negatif, Y-nya yang positif. Kemudian jika terhadap titik pusat 0,0 maka dua-duanya itu jadi negatif, X dan Y, X, Y. Kemudian jika Y terhadap garis Y sama dengan X, maka dari titik awal ini dibalik, Y, X, Y-nya yang di depan, X-nya yang belakang. Kemudian untuk sifat-sifatnya, bentuk dan ukuran tetap, pasti kami akan dicermin, akan dikasih alat berubah. Kemudian jarak ke garis cermin sama, sudut tetap, orientasi berubah, terbalik. Titik bangun dan bayangannya simetris. Jadi perbedaan refleksi dan translasi itu, kalau translasi itu kan orientasinya tetap tidak terbalik karena cuma digeser. Nah, kalau refleksi itu dicermin. Ini itu analognya dengan kita saat bercermin. Saat kita bercermin di depan kaca itu kan badan kita itu kan sama, tetap ya, enggak berubah, besar atau kecil. Beda lagi kalau cermin yang emang kaca pembesar itu beda. Terus ini sudutnya tetap, orientasinya berubah terbalik kan. Kita apa ya? Kalau kita bercermin itu kan terbalik gitu ya. Jadi kita di cermin tadi, bangun dan bayangannya simetris. Selanjutnya yaitu rotasi atau perputaran. Nah, ini memutar bangun dalam titik pusat tertentu dengan sudut tertentu. Biasanya itu rotasi 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, untuk 90 derajat itu dari titik awal X, Y itu jadi min Y, X. Untuk 180 itu dua-duanya negatif, menjadi min X, min Y. Dan yang 270 derajat itu Y, min X. Jadi Y-nya kan ini kan di belakang, jadi di depan, dan X-nya di negatif. Sifat-sifatnya bentuk dan ukuran tetap kongruen, jarak ke pusat rotasi tetap, sudutnya tetap,
orientasinya tetap, garisnya tetap lurus. Karena rotasi ini kan cuma diputar, jadi bentuk dan ukurannya pasti tetap. Maksudnya tetap itu enggak menjadi besar atau enggak diperkecil gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir dilatasi. Dilatasi adalah mengubah ukuran bangun dengan faktor skala tertentu terhadap suatu titik pusat. Nah, ini X, Y di awalnya, kemudian dilatasinya itu KX, KY, di mana K ini adalah skalar, ya faktor skalarnya. Ini sifat-sifatnya, bentuk tetap sebangun, ukuran berubah, sudutnya tetap, perbandingan sisi tetap. Jadi dari awal yang refleksi, rotasi, sama satunya translasi itu kan bentuk dan ukurannya tetap. Nah, kalau dilatasi ini tuh bentuknya tetap, ukurannya berubah, karena dilatasi ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Jadi bentuknya tetap, cuma ukurannya yang berubah. Jadi perbandingannya pasti tetap. Nah, misal jika skalar K-nya itu lebih besar dari 1, maka hasil dilatasinya itu diperbesar. Nah, jika K lebih besar dari 1 K lebih besar dari 0 kurang dari 1 itu diperkecil. Nah, yang terakhir K kurang dari 0 itu bisa diperbesar atau diperkecil sekaligus terbagi. Tergantung kita memasukkan sembarang skalarnya ini berapa. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke isometri. Apa sih isometri itu? Kaitannya dengan transformasi itu apa? Nah, nih definisi isometri. Transformasi P merupakan suatu isometri hanya jika untuk setiap pasang titik P dan I memenuhi P aksen Q aksen sama dengan PI dengan P aksen sama dengan transformasi P dan Q aksen sama dengan transformasi P. Apa sih maksudnya ini? Maksudnya ini tuh titik P dan Q memenuhi P aksen Q aksen sama dengan PQ. Jadi panjang P aksen Q aksen itu sama dengan panjang PQ. Jadi P aksen Q aksen itu kan bayangannya ya, hasil transformasinya. Jadi PQ ini garis awalnya sebelum ditransformasi, kemudian ditransformasi itu hasilnya kan aksen itu panjangnya itu sama dengan bayangannya. Jadi isometri adalah transformasi yang mempertahankan jarak dua titik. Nah, dari beberapa jenis-jenis transformasi tadi, isometri ini dapat disimpulkan bahwa isometri merupakan transformasi atas refleksi, rotasi, dan translasi pada sebuah garis yang mempertahankan jarak. Nah, jadi ketika kita bahas isometri, kita tidak perlu membuktikan apakah transformasi atau bukan, karena setiap isometri pasti transformasi, tetapi tidak setiap transformasi adalah isometri. Tadi setiap isometri pasti transformasi, karena refleksi, translasi, dan rotasi itu kan sudah pasti transformasikan. Jadi itu masuk isometri. Tapi tidak setiap transformasi adalah isometri. Kan tadi ada satu dilatasi yang bukan dari isometri. Jadi ini setiap isometri pasti transformasi, tetapi tidak setiap transformasi adalah isometri. Nah, jenis-jenis isometri. Jenis-jenis isometri ada dua. Pertama yaitu isometri langsung, dan yang kedua isometri balik. Isometri langsung. Suatu isometri dikatakan transformasi langsung jika transformasi mempertahankan orientasi. Berarti kan arah gerakan benda itu sama dengan arah gerakan bayangannya. Contohnya ini. Nah, ini A, B, segitiga A, B, C. Kemudian ini ketika ditransformasi, misal ini digeser. Jadi A aksen, B aksen, C aksen. A di sini, A aksen di sini, B di sini, B aksen di sini, C di sini, C aksen di sini. Jadi transformasi mempertahankan orientasi. Jadi ini termasuk isometri langsung. Kemudian itu isometri balik. Suatu isometri dikatakan transformasi balik jika transformasi mengubah orientasi. Maksudnya, arah gerakan benda itu berlawanan dengan arah gerakan bayangannya. Nah, misalnya tadi, kemudian yang ini A, B, C, A aksen di sini, B aksen di sini, dan C aksen di sini. Jadi
orientasi. Ini kan ubah orientasi, kan dirotasikan. Seperti halnya di rotasi A, B, C. Jadi A, B aksen, C aksen, A aksen. Jadi awalnya gini, jadi gini. Sifat-sifat isometri. Nah, ada 3 sifat-sifat isometri, yaitu 1. Memetakan garis menjadi garis. 2. Mempertahankan ukuran besar sudutnya kedua garis. Dan yang ketiga, mempertahankan kesejajaran. Kalau dilihat dari pembahasan jenis-jenis tadi atau dengan sebelum-sebelumnya itu ini sudah bisa dibayangkan kan ya, memetakan garis menjadi garis. Kemudian mempertahankan ukuran besar sudutnya kedua garis. Nah, ketika ABC ini digeser itu kan sudutnya tetap, besar sudutnya tetap. Nah, jadi mempertahankan ukuran besar sudutnya. Kemudian yang ketiga, mempertahankan kesejajaran. Nah, sifat itu kan merupakan sebuah teorema ya, jadi harus dibuktikan. Ini 1, 2, 3 ini harus dibuktikan. Bagaimana pembuktiannya? Nah, untuk sifat yang pertama itu sama dengan teorema 2.3 yang ini. Isometri adalah kolineasi, atau dengan kata lain, jika T isometri dan garis G, maka transformasi G sama dengan G aksen akan G aksen berupa garis lagi. Nah, bukti. Saya ambil sebarang titik A dan B pada garis G. Misal ini garis G, kita ambil titik A, titik B. Dan misalkan A aksen sama dengan transformasi A, B aksen sama dengan transformasi B. Ini A aksen di sini, B aksen di sini. Kemudian kita tarik garis. A aksen, B aksen. Ini kita tarik garis. Nah, akan dibuktikan bahwa T sama dengan B aksen. Dengan T bagian dari G aksen dan G aksen bagian dari T. Dan ambil P sembarang pada T dengan A, P, B. Jadi P di tengah-tengah AB. Jadi kita misalkan P aksen sama dengan transformasi P. Ini P aksen di sini, jadi P-nya di sini, P aksen, transformasi P-nya itu di sini. Dan kita andaikan. Kita akan membuktikan P aksen berupa garis lagi. Kita andaikan P aksen di luar T. Maka, ini garis T, ini garis G. Maka dalam segitiga AB, P aksen dipenuhi A, P aksen ditambah P aksen, B aksen lebih besar dari A aksen, B aksen. Nah, tapi karena T isometri, maka pastilah A, P aksen ditambah P, B aksen sama dengan A, P ditambah P, B. Karena isometri kan mempertahankan jarak. Nah, jadi jaraknya itu kan sama. Jadi panjang AP aksen ditambah PB aksen sama dengan panjang AP ditambah PB. Nah, ini merupakan pernyataan yang kontradiksi, maka pengandaian bahwa P aksen di luar itu salah, berarti P aksen pada T dan A aksen, P aksen, B aksen. Jadi P aksen ini segaris dengan A aksen, B aksen. Merupakan elemen T, bukan di luar garis T, karena kontradiksi dengan pengandaian tadi. Nah, sekarang untuk kejadian PAB atau ABB digunakan cara yang sama. Misalnya P aksen, A aksen, P aksen, A aksen garis ini ditambah A B aksen lebih besar dari PB aksen. Nah, kan PAB atau ABB jadi punya di sini. Misalnya PAB dan misalkan P aksen sama dengan transformasi P di luar T. Ini kan P di sini, ini kan G. P aksen sama dengan transformasi P. P-nya adalah kan di sini, kemudian ditransformasikan jadi di luar. Nah, dalam segitiga A aksen, B aksen, P aksen berlaku P aksen, A aksen ditambah A, B aksen lebih besar dari PB aksen. Nah, tetapi karena T adalah isometri, maka P aksen, A aksen ditambah A, B aksen itu sama dengan PA ditambah AB sama dengan PB. Sehingga kontradiksi
Jika kontradiksi dan P aksen tidak mungkin berada di luar T, jadi P aksen berada pada T. Terbukti bahwa G aksen bagian dari T. G aksen itu kan G aksen ada transformasi garis G ini kan. Nah, T-nya kan ini. Kemudian arah sebaliknya dikerjakan dengan cara yang sama. Dengan pertama kali memisalkan bahwa I aksen sebarang titik T. Karena T bijektif, maka terdapat T dengan T. T sama dengan Q aksen. Misalkan bahwa T di luar G. Dengan ketidaksamaan segitiga dibuktikan bahwa Q harus pada G, sehingga Q aksen sama dengan transformasi Q. Harus pada Q aksen sama dengan T, G. Demikian berarti bahwa T bagian dari Q aksen. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kan sudah terbukti bahwa jika T isometri dan garis G, maka TG sama dengan G aksen akan G aksen berupa garis lagi. Kita lanjut yang sifat kedua atau teorema 2.4 yang mana begini, isometri mempertahankan besar sudut. Jadi, kita ambil sebuah sudut ABC seperti gambar berikut ini, ABC. Dan ambil garis sudut ABC. Sudut ABC sama dengan garis BA gabungan dari BC. Ini. Kemudian misalkan A aksen sama dengan transformasi A, B aksen sama dengan transformasi B, C aksen sama dengan transformasi C. Ini seperti gambar yang di bawah ini. Nah, ABC ini A aksen, B aksen, C aksen. Dan, nah dari sini, dari langkah 1 dan 2, dari gambar ini, kita memperoleh bahwa A aksen, B aksen merupakan peta dari AB, dan B aksen, C aksen peta dari BC. Ini dari sini kan. Kemudian A aksen, B aksen, dan B aksen, C aksen merupakan suatu garis lurus. A aksen, B aksen, dan B aksen, C aksen merupakan suatu garis lurus. Itu dari langkah 1, 3, 4, dan teorema yang tadi. Garis menjadi garis. Kemudian selanjutnya sudut A aksen, B aksen, C aksen itu berarti sama dengan B aksen, A aksen hubungan dengan B aksen, C aksen. Itu dari langkah 1. Kan dari 5 ini kan sama kan, sama-sama memberikan suatu garis lurus, dan A aksen, B aksen itu dari AB. Maka sudut ABC, sudut A aksen, B aksen, C aksen ini diperlakukan sama dengan langkah 1. Itu B aksen, A aksen dengan B aksen, C aksen. Dan kita konstruksi AC ini dari titik A ke titik C, dan A aksen, C aksen. Maka A aksen, B aksen sama dengan AB, B aksen, C aksen sama dengan BC, dan C aksen, A aksen sama dengan CA. Ini dari langkah 3, 4, dan 7. Dari langkah ini peta dari AB. Nah, selanjutnya kan sudah AB sama dengan A aksen, B aksen, BC sama dengan B aksen, C aksen, AC sama dengan A aksen, C aksen. Maka segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ini dari langkah 8 dan teorema kekongruenan dua segitiga. AB bersesuaian dengan A aksen, B aksen, AC bersesuaian dengan A aksen, C aksen, dan BC bersesuaian dengan B aksen, C aksen. Nah, karena segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini kongruen, maka sudut-sudut yang di dalamnya juga kongruen. Maka terbukti sudut ABC kongruen dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen, sehingga isometri mempertahankan besar sudut. Lanjut yang terakhir, sifat ketiga, yaitu isometri mempertahankan kesejajaran, atau ini teorema 2.5. Nah, berarti T suatu transformasi G sejajar H, premis. G aksen sama dengan transformasi G, dan H aksen sama dengan transformasi H. Ini isometri ya. Jadi kita pakai pengandaian tidak langsung, kita andaikan bahwa G aksen tidak sejajar H aksen. Ini kan G aksen dengan transformasi G, dan H aksen sama dengan transformasi H. Dengan saat ini G sejajar dengan A. Karena mau mempertahankan sejajaran, jadi kita punya G sejajar H. Kemudian kita
pakai pengandaian tidak langsung, jadi G aksen tidak sejajar H aksen. Kemudian karena G aksen tidak sejajar H aksen, maka P aksen sama dengan G aksen, H aksen. Ini dari langkah 4. Ini tadi tidak sejajar. Nah, kemudian transformasi P itu sama dengan P aksen. Jadi langkah 1, kemudian P pada G. Kita ambil titik P. Titik P, transformasi P sama dengan P aksen dan P pada G dari langkah 2 dan 5. Kemudian P juga pada H, ini dari langkah ketiga dan langkah ke-5. Ini kan P, 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 H, P. Nah, karena P pada G dan P pada H, maka P sama dengan G sama H. Ini dari langkah 7 dan 8. Nah, hal ini kontradiksi dengan langkah 1, yaitu transformasi G sejajar H. Maka pengandaian salah, sehingga G aksen sejajar dengan H aksen. Jadi terbukti. Isometri mempertahankan sejajaran ini terbukti. Kan awalnya kan kita membuktikan G sejajar dengan H. Nah, ternyata ini P itu sama dengan G, H. Nah, jadi ini kan kontradiksi dengan langkah 1, sehingga setelah kontradiksi maka pengandaian bahwa G aksen tidak sejajar H aksen itu salah, sehingga G aksen sejajar H aksen. Seperti sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam penjelasan atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.